Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tematik tema 3B, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Temanya menyayangi tumbuhan. Ayo siapkan bukunya dan alat tulisnya. Soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya sayang. Pasti semua sudah pada tahu kan, sudah pada ingat, selalu diingatkan tentang manfaat berdoa. Oke, Ustazah pimpin ya. Istidadah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, sesuai dengan Pancasila sila pertama, kita sudah melaksanakan kewajiban kita, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa, sebelum kita masuk pembelajaran, kita harus tahu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu melakukan wawancara dengan teliti dan mandiri. Hari ini kita akan belajar menjadi wartawan dan narasumber. Tujuan kita yang kedua yaitu siswa mampu menyelesaikan penjumlahan matematika dengan menggunakan garis bilangan dengan teliti dan mandiri. Oke, ada yang masih ingat sayang? Apa saja cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan penjumlahan? Ayo, masih ingat kan? Yang pertama, cara bersusun panjang. Yang kedua, cara bersusun pendek. Yang ketiga, yang baru-baru kita pelajari kemarin. Betul, yaitu dengan sifat pertukaran. Yang keempat, yang akan kita pelajari hari ini yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Oke, ada banyak cara ya. Silakan Ananda pilih yang mana yang paling mudah Ananda pahami. Tetapi semua harus diketahui ya cara penggunaannya. Oke, ayo membaca. Silahkan dibuka bukunya, Nak. Halaman 77. Di sana ada sebuah teks narasi tentang peran hutan. Ustazah bantu baca, Ananda simak baik-baik ya. Karena setelah ini kita akan menjadi wartawan. Bertanya tentang peran hutan. Siap? Oke, Ustazah mulai. Peran hutan. Hutan memiliki peran penting bagi makhluk hidup. Bagi sebagian hewan dan tumbuhan, hutan adalah tempat tinggal mereka. Bagi manusia, hutan memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, manusia mendapat kayu untuk membuat rumah dan berbagai peralatan. Hutan juga menyimpan persediaan air yang dibutuhkan oleh manusia. Pepohonan di hutan melindungi permukaan bumi dari banjir dan tanah longsor. Akar pohon dapat menahan air di dalam tanah.
akar pohon juga dapat menahan tanah ketika terkena air hujan, sehingga tidak longsor. Keseimbangan alam di hutan dapat terganggu karena terjadinya berbagai peristiwa. Misalnya, penebangan pohon tanpa diikuti penanaman kembali, kebakaran hutan, dan pembukaan lahan di hutan tanpa terkendali. Penebangan pohon tanpa aturan dapat menyebabkan hutan gundul. Hutan yang gundul dapat menyebabkan beberapa bencana seperti tanah longsor dan juga banjir. Kebakaran hutan dapat merusak lingkungan dan menyebabkan polusi udara. Mengingat pentingnya peran hutan bagi manusia, maka hutan wajib dijaga. Hal-hal yang harus dilakukan antara lain tidak menebang pohon tanpa aturan. Yang kedua, melakukan penanaman hutan kembali. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya kebakaran hutan. Oke, hebat, sudah menyimak dengan baik. Bagus ya ceritanya ya. Nah, kita akan bermain peran. Peran seperti apa? Kita akan melakukan wawancara tentang peran hutan. Jadi, ada seseorang yang bertindak sebagai pewawancara dan yang lainnya akan bertindak sebagai narasumber. Masih ingat kan? Apa itu pewawancara? Apa itu narasumber? Alhamdulillah masih ingat. Baik. Ada Tony dan ada Lia. Tony yang bertindak sebagai pewawancara. Tony bertanya kepada Lia, "Apa manfaat hutan bagi tumbuhan?" Lia menjawab, "Hutan adalah rumah bagi tumbuhan." "Apa manfaat pohon bagi hutan?" "Melindungi permukaan bumi." "Lalu, peristiwa apa saja yang dapat terjadi jika pohon tidak ada?" "Banjir dan tanah longsor." "Apa saja usaha yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan kita?" "Tentunya melakukan penghijauan dan penanaman kembali." Nah, gimana tadi wawancara antara Tony dan Lia? Seru ya? Semuanya ada di dalam bacaan yang sudah Ustazah bacakan tadi. Dan bisa Ananda lihat kembali apa yang ditanyakan Tony, jawabannya ada semua di dalam teks narasi yang dijawabkan oleh Lia. Nah, untuk latihan hari ini, Ananda semua akan belajar menjadi pewawancara, di mana Ananda akan mewawancarai teman atau orang tua tentang cara menanam dan merawat bawang merah. Oke, Saleh dan Saleha, siap menjadi pewawancara? Siap dong. Harus siap ya sayangnya menerima tantangan apapun. Siapa tahu ada yang punya cita-cita menjadi reporter. Jadi sudah punya modal untuk menjadi reporter. Nah, untuk pertanyaannya, Ustazah tentukan. Yaitu yang pertama, apa saja yang dibutuhkan untuk menanam bawang merah? Kemudian yang kedua, bagaimana cara merawat tanaman bawang merah? Jadi, Ananda yang bertindak sebagai reporter atau pewawancara akan bertanya kedua pertanyaan ini kepada narasumber. Jawaban yang diberikan kepada narasumber harus dicatat ya di dalam bukunya agar tidak lupa. Oke sayang,
Selamat mencoba. Ayo berhitung. Masuk kepada tujuan kita yang kedua, yaitu menyelesaikan persoalan penjumlahan menggunakan garis bilangan. Silahkan bukunya dibuka halaman 79 ya, Ananda Soleh dan Soleha. Di sana ada sebuah cerita. Ustazah bantu baca ya, silahkan disimak di bukunya. Tanaman harus dirawat agar tumbuh subur. Salah satu cara merawat tanaman adalah dengan menyiramnya secara teratur. Deli sering membantu ayah menyiram tanaman di halaman. Ayah menyiram tanaman menggunakan selang. Ayah menyambung 2 buah selang agar panjangnya cukup. Panjang selang pertama 4 meter dan selang kedua 6 meter. Berapa panjang selang setelah disambung? Nah, gampang ya. Bagaimana caranya menentukan panjang selang yang akan disambung oleh ayah? Betul, dengan cara penjumlahan. Nah, hari ini kita akan mencoba dengan cara penjumlahan menggunakan garis bilangan. Perhatikan penyelesaiannya. Pertama, kita membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Kemudian, berapa panjang selang pertama? Betul, 4 meter. Selanjutnya, kita melangkah dari 0 sampai 4 meter. 1, 2, 3, 4. Kemudian selang kedua panjangnya 6 meter. Kita lanjut melangkah ya. Dari langkah yang terakhir kita lakukan, yaitu di 4 meter. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, panjang selangnya adalah 4 meter ditambah 6 meter sama dengan 10 meter. Hebat. Mudah ya sayang ya? Nah, sekali lagi ini hanyalah salah satu cara alternatif untuk menyelesaikan penjumlahan. Jika Ananda merasa nyaman dengan cara yang lain, boleh, silahkan. Tetapi Ananda juga harus tahu ya dengan menggunakan cara ini. Alhamdulillah. Oke, ayo berlatih. Silahkan Ananda menyelesaikan kedua soal ini dengan menggunakan garis bilangan seperti contoh yang sudah Ustazah berikan ya. Oke, Ananda Saleh dan Soleha, syukron untuk semangatnya hari ini. Nah, Ananda Saleh dan Soleha, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan ya. Semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan dapat dipahami dan pembelajaran yang Ustazah berikan dapat membuat kalian tambah semangat untuk belajar. Oke, karena tadi kita sudah berdoa di awal, maka saat pembelajaran berakhir kita juga harus berdoa ya sayang. Baik, Ustazah bantu pimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya nak hari ini, dan jangan lupa sholat wajibnya sayang dijaga ya. Jangan sampai berlubang. Oke? Oke, dan jangan lupa selalu berbakti kepada kedua orang tua. Ingat ya, kewajiban kita sebagai anak apa? Alhamdulillah, ingat. Oke, syukron. Ananda saleh dan saleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.